Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah sedang menyiapkan aturan perlindungan anak di internet. Kementerian Kominfo menyatakan rancangan aturan itu mencakup sejumlah poin, salah satunya adalah akan ada batas usia yang layak menggunakan produk dan layanan digital. Kemudian pengaturan mainan yang dapat terhubung dengan internet. Sebagai perbandingan ya, Tiongkok juga mengatur ketat jam main game yang diperbolehkan untuk anak dan juga pembelian barang di dalam game yang bisa menguras kantong anak. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai pengaturan perlindungan anak dari internet ini? Apakah akan efektif? Ya, kalau menurut saya sih peraturan yang dikeluarkan oleh Kominfo ini sebenarnya nggak perlu ngeluarin peraturan kayak gitu, Mas. Langsung aja diterapkan keputusannya. Kalau cuma himbauan larangan tuh nggak ada gunanya. Namanya bocah, masih anak-anak, pasti akan cari cara-cara mencuri-curi, mencerita atau game-game lainnya itu. Kecuali kalau dia memprotek atau mungkin malah sama sekali menghapus game-game online, apalagi yang gratis itu kan. Kemudian untuk yang berbayar, kalau bisa tuh harganya jangan murah-murah, harganya mahal lah sekalian. Jadi jangankan anak kecil, mungkin orang dewasa pun kalau mau beli mesti mikir-mikir berulang kali gitu karena harganya yang mahal. Jadi mungkin dengan harga yang begitu mahal, mereka jadi berkurang main game online gitu, dan bisa diharapkan bisa memakai permainan lain, mungkin yang berupa permainan fisik kayak bermain catur atau bermain halma atau bermain lainnya yang bisa mengasah otak untuk meningkatkan interaksi antar sesama teman gitu. Kalau sekarang kebanyakan cuma teman online aja, nggak kelihatan wujudnya kayak gimana, Mas. Ya kan, cuma mabar bareng aja, mereka nggak pernah tahu yang main itu anak seusia atau orang tua atau yang di bawahnya lagi gitu kan. Monopoli. Kemudian bisa situs-situs yang memuat hal-hal negatif termasuk online gitu, langsung aja nggak usah diblokir, langsung dihapus gitu, Mas. Kalau diblokir mereka nanti bisa bikin IP lain lagi, IP address lain untuk memunculkan dagangan mereka gitu. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya ini kalau memang mengatur khusus untuk anak, ya itu hal yang baik. Karena kan ya kemajuan teknologi makin pesat. Belum tentu juga semua orang tua itu kan melek teknologi. Iya. Ya mau nggak mau negara harus ikut campur tangan dong. Ya dibuatlah regulasi ini. Jadi ada dua sisi sebenarnya. Satu sisi ini membantu orang tua yang dalam tanda kutip maaf itu gaptek. Jadi bisa dibantu. Tapi dan dalam beberapa pendidikan anak kan juga orang tuanya ada yang udah setia dan udah paham ya. Jadi itu sebenarnya bukan masalah lah. Lalu juga ini kontrolnya akan susah nantinya kalau misalkan ini beneran terwujud ya, karena kan kita nggak tahu di balik layar siapa. Bisa aja itu anak-anak tapi pakai account orang tuanya misalkan, lalu mereka bisa juga membeli konten-konten di dalam game misalkan. Ini juga akan berpengaruh ya, game-game luar yang mau masuk ke Indonesia juga pasti mikir-mikir ada aturan ini, mau nggak buka di sini karena ada aturan ini, karena kan itu bisa merugikan mereka. Oke. Kita aja, makasih. Ini masalah handphone buat anak-anak itu kan awalnya sejak COVID itu ya. Jadi mereka sekolah pakai online, harus pakai handphone segala macam. Jadi mereka udah terlanjur kecanduan. Dulu saya yang kontrol, kebetulan yang ikutan cucu saya tuh, saya kontrol kalau jam sekian harus ini berhenti main handphone. Nah, sekarang susah. Nah yang paling mengkhawatirkan saya bukan soal game menurut saya sih. Jadi ada iklan-iklan yang terlalu vulgar yang berbau-bau porno, itu yang sangat mengganggu, dan sering saya lihat itu di Facebook ataupun di YouTube. Itu sangat mengerikan, bahaya buat anak-anak menurut saya. Mestinya mereka belajar cara iklan dengan fuse.
Usulkan iklannya sopan, santun, jelas, gampang diterima. Nggak usah pakai vulgar-vulgar gitulah. Betul Pak. Mungkin perlu di training di Pas FM ya. Setuju Pak. Iya, kita panggil training ini cara iklannya itu. Ini kan orang udah lansia, udah lansia mati ya. Istilahnya udah guncangan hidup. Gitu rasanya, waduh, ini kalau dengan lihat anak-anak gimana nih. Terusnya itu Kominfo itu harus paham itu, harus diblokir. Itu lebih bahaya daripada game menurut saya. Ya, saya sih cuma mau bilang, ya kalau mau diblok ya website diblok, bisa whitelist, bisa blacklist, kan gampang. Ya tapi kalau saya bilang, daripada ngurusin anak-anak, ya mendingan itu sekarang yang website judi online yang diblok, karena perputarannya udah 400 triliun, kan PPATK udah ngomong. Ya, terus kalau yang saya bilang yang ini, aduh, jangan terlalu ngurusin ini. Anak-anak juga istilahnya kalau orang tua sayang anak dia pasti perhatiin. Kita gampang kok. Istilahnya dia kalau mau buka YouTube kayak misalnya dia buka situs Blue Film lah, film porno, kan kita tinggal lihat historinya. Kalau dihapus, lu tadi kenapa dihapus? Kan kita lihat. Oh ya udah. Jadi pas kita udah pulang kerja kan kita bisa lihat, oh dia ngapain aja, kita lihat historinya. Jadi anak saya pun sekarang 2 tahun udah bisa baca tulis ya gara-gara ya YouTube segala macem kok. Nah, dia termasuk pintar, jadi di sekolah juga dia pintar, anak saya kenyataannya seperti itu. Dia bisa belajar bahasa Rusia sendiri di internet. Kenapa bisa dibatasin? Bodoh. Iya, jadi udahlah, jangan ngurusin yang ini. Jadi sekarang yang kemarin saya baca, mendingan tuh ngurusin. Sekarang kita penduduk istilahnya yang kelas menengah kita nih turun. Kelas menengah kita turun. Kan kemarin kan di Komisi 9 dibahas tuh. Amelia ngomong. Ya istilahnya tadinya kita 23% tahun 2018. Sekarang dari SBY 2014 ke 2018 dari 23% udah turun 19%. Nah sekarang tinggal 17%. Penduduk kelas menengah itu berarti sehari, kalau dulu saya patokannya $2 US, ternyata enggak. Sekarang mungkin udah direndahin. Mungkin banyak orang garis miskin. Kan patokannya jadi kemarin kalau saya baca sebulan mereka cuma ngabisin 533.000 kalau nggak salah. Nah kita nih yang istilahnya yang garis kemiskinan ya berarti kan sehari cuman kurang ya isinya 18.000 lah. Ya cuman ini. Kalau sekeluarga 4 ya berarti kan 76.000. Ya berarti kalau ya isinya sehari nggak belanja 76.000 ya berarti kan mereka orang miskin. Saya sih ya isinya lebih baik ya isinya saya edukasi yang pembaca pendengar Pas FM lah. Nanti daripada seseorang yang ngegiring opini lah bagus-bagus sih, yang mendingan yang fakta yang berbicara. Kalau data mah manipulasi semua. Nah kenyataannya ya penduduk yang ya istilahnya menengah kita turun. Ya jadi saya bilang nih, ya yang penduduk menengah ya istilahnya terus habis itu yang tahap itu yang di bawah garis kemiskinan, yang istilahnya yang dari rentan kemiskinan yang mereka bilang, ini dia belanjanya 543.000 lah ya, 443 sampai 1,5 sampai 2.050.000. Nah, itu istilahnya yang itu rentan miskin. Nah, sisanya dia kalau udah bisa belanja 2 juta sekian, ya itu baru kelas menengah sampai batasnya 9,9 juta. Nah, apa mau tahu orang yang belanjain satu keluarga misalnya di atas 9,9 juta misalnya ya Pak Benny punya keluarga 4 ya berarti 4 kali 9,9 juta ya istilahnya 39.600.000. Ya di atas itu Pak Benny belanja ya itu baru menengah ke atas sampai kelas atas. Apakah tahu jumlahnya berapa persen? 0,37%. Cuman 1 juta orang itu penduduk Indonesia di surveinya 280 juta. Nah, mendingan ya urusin lah yang itu. Kelas menengah kita udah turun tinggal 17%. Tinggal 47 juta dari 57 juta. Nah, itu yang benar. Tapi apa manfaatnya? Ya saya kira ini satu dari ini ya Menkominfo ya itu ya. Betul Pak. Ini satu langkah yang baik juga lah. Karena kan kita nggak bisa membatasi internet itu kan menghasilkan justru yang positif kan juga ada. Tadi juga sempat diutarakan bahkan banyak anak-anak yang menambah pengetahuan dan semakin pintar mereka justru dari
dari internet. Dan itu adalah satu fakta, walaupun itu kan seperti mata uang ada dua sisi. Ya. Nah, karena udah diketahui sisi buruknya, ya harus dibuat aturan-aturannya. Tetapi yang jadi persoalan kita di Indonesia kan sering sekali dibuat aturan dan aturan itu nggak bisa dijalankan. Iya. Nah, sebaliknya juga kadang-kadang kita itu lebih sepertinya memberikan stigma. Aturan yang dibuat cenderung dilanggar, nanti di balik pelanggaran itu terjadilah hengki-pengkinya. Ya. Jadi ini stigma yang terjadi nggak seperti gini, karena hukum kita kan masih nggak gitu jelas. Seringkali dibuat aturan lantas dilanggar, setelah ada pelanggaran adalah kong-kali-kongnya di situ, supaya terjadi segala macam ya. Karena ini kan kenyataan. Kalau kita lihat beberapa negara tetangga kita seperti Singapura kan nggak jelas aturannya dibuat, dan kalau pelanggaran ya mereka sanksinya harus juga berat. Itu sanksinya berat sekali. Jadi saya pikir ini baik yang Menkominfo lakukan dengan pembatasan atau aturannya. Tetapi yang saya lebih tekankan yaitu penegakan terhadap aturan itu. Karena orang tua tentu nggak mau anaknya sampai karena internet itu mereka terlantar atau apalah ya. Itu di balik itu juga kita sebenarnya melihat seringkali kita misalnya pergi keluar, apalagi hari libur Sabtu Minggu, kita lihat sebelah kita makan, kalau bawa anak kecil supaya adem dikasihlah handphone udah. Apakah itu salah? Tentu enggak juga kan. Dia lihat nonton yang film anak-anak yang kartun itu kan memicu kreativitas juga sebenarnya. Tetapi saya lebih cenderung yang tadi yang Menkominfo lakukan itu udah tepat, tetapi pengawasannya itu yang penting. Pengawasannya itu harus diperketat. Aturan-aturan lantas jatuhnya kalau memang terjadi seperti itu, langkah selanjutnya hukumannya seperti apa itu yang ditegakkan. Indonesia itu perlunya itu, bro. Jadi gini, untuk apa sih dibatas-batasin begitu kan? Itu kan menghambat perkembangan sebenarnya. Kan? Contoh ya gini aja, obat itu kalau kelebihan dosis jadi overdosis. Jadi racun. Overdosis racun. Ya kan, racun itu kalau dosisnya kecil bisa jadi obat. Ya kan, semua tergantung di mana penggunaannya, gimana orang tuanya mengarahkan gitu kan. Contoh kayak gue ya kan, jadi profesor. Karena apa? Karena internet. Gitu. Iya, ada yang ngajarin. Lu belajar sendiri begitu lu masuk kampus. Belajar sendiri lu. Jadi senior. Ada yang sempat ngurusin lu. Ya kan? Itu mana ada. Itu kan belajar sendiri gitu. Yang pasti sih ya itu nggak perlu diurusin lah ya. Seharusnya gitu kan. Ya harusnya banyak hal lain yang penting yang perlu diurusin. Dan sih yang kayak CBN gratis itu kategori ebony itu jangan. Gen Z ini Gen Z yang sangat berhubungan, generasi Z ini berhubungan dengan teknologi digital, Pak. Yang sekarang ini ya. Berkisar tahun 1996 dan sampai 2010 itu mereka lahir ya. Itu betul-betul menggunakan ketergantungannya dependen itu pada teknologi digital. Nah, seringkali mereka tidak mengerti apakah berita yang disaring itu benar atau tidak, hoax atau tidak. Itu kan menjadi pertanyaan. Makanya perlu bimbingan orang tua kadang-kadang begitu sebagai konseling ya. Kalau di sekolah kan guru ya, tapi belum tentu efektif kalau guru kan, karena dia banyak satu kelas menangani beberapa puluh orang murid gitu loh. Jadi betul-betul perlu ini loh komunikasi ya antara anak dengan orang tua. Kalau nggak repot ya, karena selama ini kan kalau Bung Benny itu punya keluarga ya, punya anak, punya istri kan, ada 3 orang anak atau 2 orang anak, masing-masing punya HP, masing-masing punya kesibukan sendiri. Betul Pak. Komunikasi jarang kan Pak. Jarang di meja makan pun jarang komunikasi Pak. Karena apa ya, ini Gen Z ini betul-betul berpengaruh sih. Ada lagi satu istilah AI Pak, Artificial Intelligence. Itu kecerdasan buatan Pak.
ini juga betul-betul harus disaring karena nggak semuanya jelek ya. Seperti tadi dijelaskan nggak semuanya jelek. Jadi harus betul-betul bisa menyimak. Kalau Gen Z ini nggak kayak kita, Pak. Kelompok apa, baby boomers kayak saya kali ya. Iya, itu dia. Ada lagi milenial, ya kan, ada betul. Generasi X. Itu betul-betul Pak harus ditelusuri. Kalau tidak nanti kalau dilumat semua berita-berita yang untuk ilmu pengetahuan atau apa, itu kan berbahaya sekali. Harus betul-betul dipelajari. Jangan sampai berita hoax menyebar ke anak-anak kita, ya kan. Mereka main terima aja begini-begini, akhirnya itu menimbulkan pertanyaan karena mereka ini kelompok-kelompok yang betul-betul responsif. Kalau kita memberitahukan ini nggak boleh, kenapa nggak boleh? Memang betul saya setuju sih dengan petunjuk dan arahan itu. Teman sampai sejauh mana bisa diterapkan, saya kira tergantung dari keluarga masing-masing. Nggak efektif kalau mau ini. Dari rumah sendiri sudah ada filter yang utama. Ring pertama di rumah, ring kedua itu di pemerintahan. Lebih baik situs-situsnya dihapuskan. Mereka yang punya wewenang, pemerintah kita, Menkominfo ini, dihilangkan situs-situs yang berbau game-game yang ibaratnya buat anak-anak kita itu, yang berbayar atau tidak berbayar. Itu saja. Kalau mau wacana bilang menjaga anak-anak kita ini itu, no way, nonsense semuanya. Itu cuman akal-akalan saja, cuman ya semuanya juga bisa, cuman ngecap-ngecap gitu saja. Kembali lagi saya bilang, tolong situsnya dihilangkan sajalah untuk kemajuan anak-anak kita semuanya. Karena sampai detik ini kita juga kalau misalnya ada kita berbayar mau nanggung pembayarannya, atau bilang oh salah ini nanti pengawasannya bagaimana, ya cuman gitu saja kan bisanya. Semua orang juga bisa cuman kayak gitu. Lebih baik dihilangkan sajalah situsnya lah. Coba judi online katanya mau dihilangkan, mana sampai detik ini masih banyak tuh berkeliaran tuh. Kita lihat, saya ini bukan sekarang lah, lihat. Jadi kembali lagi, hilangkan saja situs yang memang tidak berguna bagi anak-anak itu. Karena anak-anak ini kalau kita nggak jagain juga, waduh, ya itu kembali lagi yang berbayar, mabuk kita. Kalau kita maling dikit, uang kita hilang. Ya mau hilang bagaimana? Kita harus menanggung gitu. Tetap juga kita yang membayar, bukan pemerintah. Pemerintah kan cuma sekedar cuap-cuap saja. Gaji tetap jalan. Begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Iya, kalau dari segi kebijakannya saya setuju banget. Cuman yang namanya kebijakan, peraturan itu kan harus dibarengi dengan punishment atau sanksi. Nah ini yang nggak jalan di Indonesia ini. Tadi kalau Pak Henry menyebut pengawasan, diawasi doang nggak cukup Pak Henry. Setelah diawasi ditemukan pelanggaran hukum, ya ditindak. Saya ambil ilustrasi sedikit Mbak Meriam. Beberapa bulan yang lalu saya mendengar berita bandar judi online namanya Mr. T. Bagaimana kabarnya? Hilang kan? Iya. Padahal yang ngomong itu di depan presiden dan itu anak buahnya, Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia. Jadi sebagai presiden, loh, ada anak buahnya ngomong begitu ya ditangkap dong, cari itu. Kamu ngomong jangan sembarangan sama presiden, kan gitu harusnya. Kamu harus punya bukti. Jadi diuper, dikejar, itu penegakan hukum baru. Ini nggak malah hilang. Apa ini? Nah, jadi ujung-ujungnya setelah berkali-kali terjadi seperti itu, dari mulai tambang timah lah, korupsinya sekian, terus apalagi itu Base Transceiver Station, BTS, sekian triliun, kena sanksinya sekian miliar. Ini apa? Banyak lagi tentang apalagi itu Indosurya. Wah, nggak tahu dah. Saking banyaknya, percaya apa rakyat jadi nggak percaya. Percuma ini. Jadi ini keputusan ini kan dari Menkominfo kan ya. Menkominfo ini kan menteri yang baru ini. Karena yang lama itu kalau nggak salah namanya Budi Ari Setiadi, yang dari ketuanya Projo itu sudah diganti sama yang baru. Saya nggak tahu siapa namanya ini.
Jadi mereka belum tahu bahwa membuat peraturan itu harus dibarengi dengan sanksi atau punishment. Kalau itu nggak jalan, ya kapan mau efektif bikin peraturan? Nggak bisa memberikan sanksi. Itu aja Mbak Mary. Saya juga setuju ya, ini pemerintah hanya bisanya membuat peraturan, tapi tidak ada kejelasannya selanjutnya. Contoh, untuk peraturan merokok ya, dilarang merokok. Itu juga sampai hari ini ya biasa aja gitu, hanya ada peraturan saja. Nah, untuk masalah internet ini, untuk anak-anak, itu juga diperlukan bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari pihak orang tuanya. Cuma susahnya kan di Indonesia, di Jakarta sendiri kebanyakan itu wanita itu jadi wanita karir ya, ibu-ibu ya. Jadi anak itu rata-rata teman saya itu ya mereka bekerja di kantor, suami istri, anak dititipin sama maid atau suster. Dan di bawah pengawasan maid sama suster itu tidak ada yang namanya peraturan harus menonton atau diawasi segala macam, nggak ada itu. Jadi saya pikir ini perlu kerjasama antara orang tua dengan pemerintah sebenarnya. Tuh, jadi jangan hanya pemerintah tapi orang tua nggak peduli dengan urusan anaknya. Sebenarnya tanggung jawabnya ini kan sebenarnya tanggung jawab orang tua ya. Benar. Mau di lingkungan yang berada, ekonomi menengah ke bawah pun itu tanggung jawab dari orang tua. Bagaimana mengawasi anak-anak mereka. Jadi saya pikir kalau misalnya pemerintah ikut turun tangan pun mungkin hanya untuk membatasi seperti link-link judi online, situs-situs yang pornografi gitu. Karena di satu sisi pun sebenarnya ini berguna buat anak-anak, kayak contoh anak saya coding. Nah ini kan diawasi oleh teacher di tempat coding. Di rumah pun saya mengawasi dia untuk memakai fasilitas seperti tab gitu. Atau YouTube di TV kan sekarang udah ada linknya dengan ini ya, smart TV gitu. Itu saya sebagai orang tua ya saya mendampingi dia apa yang dia tonton. Jadi enggak saya losin seperti mungkin ya kalau misalnya med yang ngurusin anak-anak gitu. Karena med sendiri kan sorry ya, maksudnya saya tidak underestimate ya. Maksudnya mereka pun pendidikannya kan di bawah rata-rata. Dan mereka juga nggak tahu itu konten yang bermanfaat atau tidak untuk anak-anak. Jadi dari pihak kita sendiri sih sebenarnya, terutama seorang ibu ya, kita yang bertanggung jawab penuh sebenarnya. Susah lah ya Indonesia ini sebenarnya, aduh saya juga udah speechless sebenarnya ngomongin Indonesia, orang-orang yang di atasnya ini loh. Gimana mau maju gitu, kalau mereka sendiri sebenarnya yang bermain di dalam sininya gitu. Jadi saya sih anggap ini cuma kayak covernya aja sih, kayak pemerintah akan begini. Percuma. Itu maksudnya memang SDM Indonesia ini sama sistem kenegaraan ini mungkin ya harus dirubah ya. Orangnya tuh yang di atas itu orang-orang yang benar-benar berkarakter baik, benar. Itu mungkin baru beres saya pikir ya. Ya, ini kalau main game ya. Setahu saya sih kalau misalnya ada satu event tuh di luar negeri, juara satunya bisa dapat $1 juta loh. Ada beberapa yang berapa ratus ribu itu di Amerika ya. Jadi hadiahnya tergantung, kalau di Amerika atau di Eropa itu hadiahnya lebih besar. Kalau di Asia emang kecil. Asia itu terutama di Jepang tuh. Jadi mereka ada kompetisi. Kalau di Indonesia ini kita nggak ada. Jadi kalau mau berkarir di bidang e-sport, di bidang game, ya menurut saya sih nggak bisa, susah gitu loh. Karena kompetisi lokalnya aja pun jarang-jarang banget, setahun sekali gitu loh. Jadi maksud saya kalau misalnya ada ya, ini ada satu alternatif untuk mendapatkan penghasilan atau secara gamer profesional, bisa dapat duit dari sini, nggak main-main itu. $1 juta bisa berapa? 10 M lebih kan kalau dipotong pajak gitu kan. Ya jadi tapi memang kalau negatifnya ya ada gitu loh. Cuman ya menurut saya karena industri di Indo belum bisa ya, jadi ini nggak kelihatan efeknya gitu loh. Kecuali misalnya ada pemain Indonesia yang berhasil menang juara 1 gitu, saya rasa nggak bakal ada yang komplain gitu.
Nah, kalau diarahkan ke yang e-sport profesional, ya saya merasa sih kalau memang dia bakatnya di sana kan ya nggak masalah. Peraturan yang akan dibuat oleh Menkominfo itu oke-oke aja, itu dari segi regulasi ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau kita bicara efektif, menurut saya tidak. Itu pasti tidak akan. Contohnya aja email. Email anak saya aja yang masih SD masih udah bisa buat email seolah-olah dia orang dewasa. Itu kan cuma permainan klik yes and no aja. Tapi menurut saya untuk sosial media apapun itu game atau apa ya, itu yang paling penting yaitu pengawasan dari orang tua. Memberi penjelasan, pengertian kepada anaknya, ini kamu belum cocok, belum saatnya, dan dampak-dampaknya. Kita harus memberi contoh kepada anak. Saya tidak main game. Dulu saya main game, sekarang saya tidak mau karena main game itu merusak pekerjaan saya. Boleh main game iseng-iseng sekali, tapi tidak bisa terus. Kita orang tua harus membatasi anak. Kita tidak bisa menghindari sosial media. Kalau kita batasin anak tidak bermain sosial media atau game sama sekali, tidak bisa juga. Main game itu kalau anak tuh nggak pintar, dia nggak mungkin bisa main game. Pasti dia kalah terus, pasti dia bosan. Jadi lebih baik tepat itu adalah orang tua memberi mengatur anaknya, memberi pengertian, penjelasan dampak-dampaknya. Anak-anak diajak bicara, saya rasa bisa. Menurut saya dan anak saya terapin seperti itu. Insya Allah sampai sekarang bisa gitu loh. Dia mengerti mana yang cocok untuk dia dan tidak. Dia tidak mau, itu nggak bagus saya bilang. Daripada dibuat aturan ya Pak Junaidi ya? Iya, dari orang tua, bukan dari pemerintah. Kita nggak bisa menyerahkan anak kita semuanya ke pemerintah, keluar ke masyarakat, nanti dibina masyarakat nanti. Harusnya orang tua yang membina keluarga. Mbak Anita, perlindungan anak ya pada internet ya? Iya. Ya, saya rasa aturannya, payung hukumnya memang harus dibuat ya. Karena kan kita semua ini di dunia ini harus ada aturan ya, aturan main. Kalau enggak, semaunya sendiri sembrono kan. Kalau jalan aja, kita di jalan aja kan nggak main asal jalan. Ada lampu merah, betul, ada lampu kuning, hijau ya. Kalau enggak ya bisa berebut jalan semua dong, ya kan. Memang semua ada aturannya ya. Jadi helm juga kan, misalnya helm, peraturan helm kan dibuat untuk pengguna, bukan buat polisinya, enggak kan ya, buat proteksi. Jadi ini proteksi perlindungan anak terhadap internet ya. Ini komprehensif Mbak Anita. Jadi memang tidak hanya Menkominfo saja. Jadi semua kementerian itu harus kerja ya. Mereka kan dibayar dari uang rakyat memang untuk kerja. Kerja untuk apa? Ya untuk kebutuhan rakyat. Saya rasa Menkominfo itu pertama ya. Itu kalau memang mau niat ya, semua itu memang semua situs internet yang berbau pornografi, judi online ya, itu cepat diblokir ya. Saya sering katakan mati satu tumbuh 1000 pasti. Tapi itu memang job desk-nya Menkominfo ya, apalagi sekarang ada tambahan wakil menteri. Jadi memang harus jalan, mereka jangan makan gaji buta dari rakyat saja. Harus memang harus jalan ya. Jadi memang kecanggihan di era digital ini memang dua sisi yang berbeda ya Mbak ya. Kalau internet ini digunakan untuk hal positif, produktif kan bisa ya. Anak itu misalnya mencari mata pelajaran ya, bahan-bahan materi pelajaran itu kan bisa sekarang mudah ya. Nggak kayak zaman kita dulu ya Mbak, dari clipping koran ya. Nah sekarang kan mudah sekali, searching aja Mbak Google. Tapi memang di situ ada sisi negatifnya ya. Kita proteksinya yang kedua apa? Dari keluarga ya. Sebetulnya kalau di Kristiani itu di setiap pasangan muda yang mau menikah itu di tiap gereja itu sudah ada pembekalan pranikah ya. Ini harus diberlakukan ini secara konsisten dan menyeluruh juga ke semua lini agama. Saya rasakan kita kan ketuhanan yang Maha Esa ya, ada 6 keyakinan yang diakui, itu perlu karena memang sekolah untuk orang tua parenting itu tidak kita dapatkan ya. Lalu ini kerjanya Kementerian Pemberdayaan Perlindungan dan Anak kemana? Iya kan? Ada kementerian itu. Nah jadi gajinya selama ini dipakai untuk apa ya? Itu perlu ada program juga edukasi ke sekolah-sekolah. Jadi memang harus komprehensif. Lalu juga kan ada Komisi Perlindungan Anak juga, itu harus ada program yang nyata juga bagaimana melindungi. Ini anak-anak kita kan titipan ya.
titipan. Ya kan estafet regenerasi kita, bonus demografi kita kan memang cukup signifikan ya dibanding Jepang. Sekarang kan usia di Jepang sendiri lansianya malah lebih banyak. Kita harus bersyukur. Ya, tapi memang ini perlu komprehensif. Kadang-kadang memang Mbak, saya cermati ini sekarang kan dunia semakin orang tua dua-duanya kerja, ya kan? Nah, anak diasuh sama ART, ya kan? Nah, buat kesibukan mereka main gadget, tidak terprotek. Nah, inilah kerja Menkominfo. Jadi semua hal, kan ada polisi cyber ya kalau nggak salah, itu juga kan? Itu difungsikan gitu. Mereka makan dari gaji rakyat kok, ya kerja gitu loh. Jadi memang semuanya itu harus menyeluruh Mbak. Dan di Tiongkok kan sudah, tadi Mbak bilangnya di Tiongkok sudah diadakan diberlakukan juga jam bermain game. Memang kan jam bermain game itu jangan mengganggu jam belajar, misalnya weekend ya toh, Senin sampai Jumat tugas anak-anak tuh sekolah. Memang Mbak, game-game itu ya ampun, saya tuh suka, memang ya saya sering dengar tuh ya anak-anak, terutama anak-anak cowok tuh ya yang main game perang-perangan ya, main tembak-tembakan, itu memang jadi memicu kekerasan Mbak. Makanya kita nggak heran sekarang kekerasan itu makin meningkat. Ya gamenya begitu, kalau perlu diberlakukan lah itu. Nah, zamannya Pak BTP, betul tadi saya dengar ada pendengar juga, ruang terpadu ramah anak RPTRA itu diperbanyak, ruang untuk menambah juga ruang terbuka hijau kan, jadi anak bisa bebas bermain di situ, mau main lompat tali. Dulu zaman saya lompat tali itu ya Mbak ya, lompat main tali, main dampu itu kan. Jadi anak bergerak bebas, itu lebih sehat juga, mereka sekalian olahraga ya. Kan udah, kalau perlu tiap RW ada RPTRA gitu loh, dibebaskan lahannya, ganti untung. Jadi memang harus komprehensif. Zamannya BTP itu sekarang nggak tahu, RPTRA kayaknya mungkin ini aja ya, masih jumlahnya masih belum bertambah. Itu aja Mbak. Isu yang penting ya, tapi mungkin nggak begitu menarik ya. Tapi menurut saya idenya bagus ya, tapi implementasinya gimana? Mau suruh siapa yang ngawasin jam segini nggak boleh main? Apakah Menkominfo Bapak Budi Ari yang ngatur ya? Pokoknya jam segini dimatiin internetnya. Bisa nggak implementasi? Coba kita pikirin, kita orang awam deh ya. Kalau beliau kan canggih tuh. Dipikirin gimana ngaturnya anak-anak itu jam segini nggak boleh main. Kan suruh orang tua juga nanti ujung-ujungnya. Terus efektif itu? Ya ide-ide begini cuma omon-omon ya. Ya idenya bagus, tapi nggak punya strategi untuk menjalaninya. Gimana jalaninya? Kan begitu. Kecuali kita mau tutup diri, nggak usah jualan handphone ya, di-ban dong dari toko-tokonya, distributornya, atau internetnya dimatiin. Semua nggak ada, mau nggak begitu? Jadi susah ya. Idenya semua kayak gitulah, tapera apa-apa. Ya, saya juga cinta negara ini ya, tapi ya ada kelemahannya, kita wajib kritik. Kalau menurut saya sih intinya ya itu setuju ya, bagus ya untuk kita punya perlindungan anak kita ya. Jadi bagaimana juga itu kalau untuk mau branding atau apa mungkin istilahnya ada istilahnya guidance yang perlu yang sudah dapat sama pemerintah. Jadi mungkin mau diakses pun juga nggak bisa gitu loh, karena bagaimanapun juga kadang ya dari orang tua sih merasa ada terbatas juga ya waktu apa-apa itu untuk mengawasi secara langsung gitu loh. Tapi kalau memang dari pihak pemerintah sudah mengaturnya itu sangat bagus sekali dan saya sangat setuju juga ini. Pemakaian gawe atau pemanfaatan untuk ini gadget, internet ya, gadget ini kan harus diatur dan dibatasi. Di Perancis yang negara maju aja sekarang sekolah nggak boleh bawa gawe, dilarang, itu sudah mulai berlaku. Di Indonesia malah orang tua bangga disangoni gawe, pada nggak sadar kalau itu malah bisa mengganggu konsentrasi anak-anak belajar. Jadi malah ini asik. Lu zaman saya kecil dulu nggak ada gitu aja. Ada main net itu, main net, bola net.
Tapi sekarang anak kecil 2 tahun udah pegang HP. Iya, betul. Iya, kalau nggak dikasih nangis. Iya itu kan. Ya karena katanya orang tua alasannya itu, ya anaknya nggak ada biar main sendiri, punya masa, dikasih HP. Ini salah asuhan ini jadinya. Ya akhirnya banyak anak yang itu ya ketagihan karena main game itu kan disusupi judi-judi dan sebagainya. Jadi memang harus diatur dan dibatasi dan dilindungi sehingga anak-anak itu bisa menyiapkan dirinya untuk masa depannya, masa tuanya. Kalau tua kan jadi pengangguran, nggak bisa kerja, ya toh? Kan harus punya bekal banyak. Nanti bisa jalan-jalan naik private jet gitu loh. Ya. Jadi memang setuju untuk peraturan baru ini ya, cuman maksud Mama itu kurang efektif ya untuk generasi yang sekarang ini. Jadi kedepannya marilah para ibu-ibu, mama-mama, anak-anak mama, mulai dari istilahnya anak dari masih di dalam janin ya, itu harus dilatih sudah, diberikan asupan yang sehat, yang bersih, dan kita selama kehamilan juga harus menjaga kata-kata, budi pekerti. Nah, mudah-mudahan itu akan masuk ke anak kita nanti begitu lahir punya mental yang bagus, mental yang sehat, dan itu terus kita pupuk ya sampai dia dewasa. Jadi ya itu apa-apa semua tuh harus dari sejak dini gitu loh. Saya setuju, udah pasti. Tapi pikirlah resikonya. 1, Komnas HAM sama dengan kepolisian kemarin yang judulnya Mas FM juga kan, kepolisian dituduh melanggar HAM dan sebagainya. Itu kan juga Komnas HAM yang ngomong. Nah, saya suka tadi narasumbernya Melia ya, Pak Melia, Profesor Melia itu benar-benar bagus gitu ya, nggak pro kanan nggak pro kiri gitu ya, tapi detail satu-satu gitu. Nah, sekarang ingat nggak waktu Papua rame-rame mau kerusuhan dan sebagainya, terus internet itu dimatikan oleh negara, terus yang rame siapa? Komnas HAM juga kan? Pak, sebenarnya Komnas HAM ini benalu di dalam negeri kita karena dia bukan representatif of us, people of Indonesia, tapi mereka representatif dari yang bayar. Ini jujur aja, saya udah enak ngeliatnya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mematikannya atau melarang itu ya? Melarang kan pasti dikasih solusi. Kalau melarangnya itu cuman tergantung dari orang tua, lu hanya boleh memberikan anak lu 1 hari 3 jam misalnya gitu ya. Nah, terus caranya gimana? Orang tua nungguin 3 jam. Justru sekarang ini banyak anak-anak yang masih ABG, jangan ABG, di bawah ABG pun itu ikut judol ya, judi online. Itu kan juga dari pegangan HP. Bahkan mereka juga masih bisa ajojing kayak gitu ya, merasa itu tuh nggak salah gitu. Ya memang saya nggak nyalain gitu loh, karena mereka kan nggak ngerti lah. Itu kan ditipu daya oleh online, maksudnya game online ya kan. Awalnya game online terus masuk jadi judol. Nah, pertanyaan saya, siapa yang ngawasi anak-anak ini? Bisa nggak kalau misalnya internetnya dimatikan atau gimana? Kan harus ada solusi, perangkatnya gimana? Kalau cuman memberikan peraturan doang tapi tidak memberikan solusi atau cara menanggulanginya gimana, ya repot. Karena apa? Kalau di China, Mbak Nena tadi mencontohkannya, itu benar-benar orang tua cooperate. Artinya kalau mereka nggak mau dengar, mereka dicokol, masuk ke camp tentara dan dilatih secara fisik kayak gitu-gitu. Lah, tapi kalau di kita
HAM lagi, demo lagi. Nah, hal kayak gitu-gitu kita harus mikirin dong. Gimana caranya? Ayo Mbak Nena, gimana caranya kalau nggak boleh melakukan online apapun lah. Terus caranya gimana? Kalau misalnya dimatikan game-gamenya, apa bisa ya? Tapi sebenarnya pakar-pakar kita di Indonesia itu sebenarnya udah ngomong gitu ya, kalau anak kecil itu umur sekian nggak boleh melakukan HP, maksudnya nggak boleh pakai HP lebih dari 1 jam sehari. Itu ada gitu loh. Dan mereka tuh udah ngomong. Nah sekarang gimana kita? Makasih. Ya baik. Ya kita lihat bahwa dulu ada rencana mau undang-undang ITE itu supaya anak-anak muda ini tidak melihat hal-hal yang glamor. Tapi itu akhirnya hilang Diskominfo. Karena memang saya sendiri mengerjakan proyek Diskominfo di Bogor. Pernah ya kan. Dan artinya bagaimana mau melarang seperti Akong katakan mengenai rokok dan sebagainya. Dan ini hal yang memang tidak mudah. Tetapi coba di pelajaran yang dulu ada namanya pendidikan moral Pancasila. P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, itu hilang sama sekali. Sehingga anak-anak sekarang ini moralitas education-nya memang sudah kurang sama sekali. Bahkan memang attitude-nya memang akhirnya beralih kepada negara luar ya, yang di Eropa. Jujur saya katakan attitude yang tidak baik, contoh yang dekat aja di Singapura, anak-anak mencoba melawan orang tuanya. Mereka dipukulin umur 17 tahun, sedikit melapor polisi, orang tua di penjara. Bagaimana ini akan mengatur anak-anak? Maka saya bilang internet ini memang ketika hal ini dibebaskan, maka itu akan merusak anak bangsa ke depan. Sehingga bangsa ini akan mendapatkan sesuatu ajakan yang tidak baik untuk masa depan anak-anak itu sendiri. Kontribusinya sekecil apapun itu akan berguna bagi nusa dan bangsa. Sapu habis. Tapi kok kita lihat anak-anak saya, cucu saya masih pada main tuh. Untung saja kita yang deteksi yang nggak berbayar. Yang kayak begitu-gituan harus mereka habiskan. Jangan salah. Mereka kalau kita nggak awasi sama sekali, waduh, mabuk kitanya kacau. Makanya pemerintah itu yang kayak gitu-gituan dulu. Yang internet mereka udah lebih canggih dari kita, anak-anak kecil ini. Lebih hebat dari dia mengebuka apapun. Saya aja kalau nggak mereka kasih tahu juga, waduh, mabuk saya juga. Walaupun dikit-dikit saya ini kan kita awasin mereka ngerti. Dan kembali lagi, kalau memang benar mau diawasi oleh negara, ya manfaatkan sebaik mungkin. Internet memang untuk anak kecil, jatahnya disebutin. Ini untuk usia sekian. Jangan dilepaskan ini untuk anak kecil. Anak kecilnya usia berapa? Yang 15 tahun, 20 tahun. Itu anak kecil juga. Karena mereka belum keluarga. Jadi kembali lagi, yang sudah dijanjikan katanya sudah dihapus-hapus, game online lah, walaupun itu tidak berbayar, itulah dihapusin mah. Gak ada manfaatnya buat anak kecil ya. Kalau kita nggak memfilter dari rumah sendiri, dari keluarga. Saya pesimis ya. Soal undang-undang tuh gitu banyak undang-undang diterbitkan, itu kan nggak ada yang jalan. Yang bagus itu adalah pengawasan orang tua. Orang tua yang mengawasi dan guru sekolah yang mengawasi. Karena internet ini sudah begitu, media sosialnya sudah begitu marak ya. Jadi harus diawasi oleh orang tua terutama, kedua oleh guru. Guru juga harus tegas. Karena sekarang ini orang tua juga enak-enakan main HP, anak dikasih HP. Jadi dua-duanya main HP. Nah ini undang-undang nggak jalan. Kalau gini caranya sebagai lab service sih boleh-boleh aja. Nggak ada dampak apa-apa undang-undang. Karena siapa mau ngawasi? Kominfo yang ngawasin begitu banyak orang. Karena udah menjamur luar biasa ini media sosial segala macam, main TikTok segala macam itu luar biasa. Anak kecil punya
Bapak-bapak udah punya, ibu-ibu udah punya, masing-masing punya. Mereka duduk bersama aja, itu saling main TikTok, saling main HP, nggak kenal sama lain dengan tangganya ini, dengan orang dekatnya ini. Ini yang berbahaya sebetulnya internet ini, HP ini. Saya sih pesimis kalau soal itu bisa meredam ya, itu nggak bisa saya. Yang jelas adalah kembali lagi ke orang tua dan sekolah. Tapi yang paling fokus itu orang tuanya. Bisa gak orang tuanya mengendalikan anaknya ini? Karena anak juga punya pendirian, punya macam-macam juga parah mereka. Mereka parah, kita diajakin berantem sama anak. Nah itu, susahnya di situ. Yang penting sekarang ini konten-konten yang nggak bisa itu, yang nggak bisa di pendidikan itu dikendalikan oleh Kominfo. Itu aja. Terima kasih. Itu sih memang rencana sih nggak bakalan bisa ya Bu. Bagus banget sih, emang bagus. Tapi nggak bakalan bisa kayak Pak Wandi ngomong gitu. Mendingan yang gampang dulu deh. Diberesin tuh PAM pada di kota, PAM air pada kurang. Sampah pada bau kemana-mana. Yang gampang dulu aja deh. Numpuk Bu, pasar saya tuh sampah, astaga. Mobil pada lewat, yang gampang aja dulu deh. itu yang Pak Wandi bilang, emang sekolahan juga penting banget tuh. Bapak emaknya mesti di sekolah juga. Oke deh. Kalau kita pikir ya, peraturan itu idealnya pasti bagus. Kita bisa lihat misalnya di Finlandia, itu anak-anak gak boleh pegang HP. Kita sebenarnya negara ini informasi dari luar itu terbuka. Jadi kita bisa meniru negara-negara yang sudah bagus, yang sudah maju. Tapi kita nggak bisa melakukan itu karena kita nggak pernah menjalankan semua itu secara konsisten. Hukuman nggak ada, kemudian macam-macam lah, kita udah tahu semua lah. Jadi saya pikir begini, kita jangan berwacana terlampau mimpi-mimpi seperti negara maju, bisa batasi ini. Mereka udah jauh di depan kita. Koruptor dihukum mati, mereka udah jauh. Kita nggak bisa. Koruptor pun sulit dihukum mati. Hukum juga susah kita. Mendingan yang praktis saja begini. Ada edukasi kepada orang tua muda. Bahayanya anak-anak itu untuk memakai gadget. Terutama kalau kita lihat, saya takut tuh lihat game-game yang anak-anak itu begitu senangnya memukul musuhnya di game itu. Itu dari kecil itu sudah dibentuk pikiran-pikiran kekerasan di situ. Jadi game-game yang memukul, membunuh, menginjak gitu loh, mereka jadikan lelucon. Itu aja udah merusak sebenarnya, udah bertahun-tahun itu kejadian. Jadi edukasi kepada orang tua saja masing-masing. Kalau orang tuanya yang nggak peduli ya terserah. Tapi pemerintah melakukan edukasi kepada orang tua. Jadi nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah sampai handphone. Merokok aja. Anak-anak SD sekarang, SMP sekarang udah merokok diam-diam. Itu aja yang simpel-simpel itu aja dulu dikerjakan oleh negara ini. Nggak usah terlampau jauh mimpi kayak luar negeri. Itu aja saya kira. Baik. Terima kasih kembali Pak Rudi atas opininya. Saya Anita Wijaya.